Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat malam dan berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam Remas Paroki Stella Maris Jepara, hari Selasa tanggal 10 Desember 2024. Melalui renungan pada hari ini, kita dituntun oleh Injil Matius, bab 18 ayat 12 sampai 14. Dan kita mengambil tema Bapa menghendaki kita sempurna, utuh, tidak tercerai-berai, tidak ada yang hilang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita pernah melihat film kolosal, Mahabharata di televisi, atau pagelaran wayang kulit seri Bharatayuddha, maka di sana akan kita saksikan pertempuran hebat antara Pandawa dan Kurawa di Tegal Kurusetra. Kedua kubu memiliki kekuatan yang relatif imbang, sehingga sulit diprediksi siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Tetapi Krishna selaku penasihat Pandawa mempunyai obsesi Pandawa harus dapat menang dengan sempurna. Artinya menang dan tidak ada satupun Pandawa yang hilang, yang tewas dalam pertempuran itu. Maka ketika Kurawa menurunkan senopati perang Adipati Karna, Krishna pun dari pihak Pandawa menurunkan senopati perang Gatotkaca, yang dikenal dengan Satrio Pinilih, otot kawat balung besi. Dan benar, ketika Gatotkaca menjadi senopati perang Pandawa, maka barisan pertahanan Kurawa mengalami kocar-kacir. Melihat situasi yang semacam itu, karena sebagai senopati perang dari pihak Kurawa berpikir tidak dengan gegabah, tanpa perhitungan. Maka dia mengambil panah Kunto Wijoyondanu dan dilepaskan dari busurnya, kemudian mengenai Gatotkaca dan tewaslah Gatotkaca. Melihat situasi semacam itu, Krishna menjadi lega. Mengapa? Karena kemenangan Pandawa sudah diambang pintu. Dan benar, pada akhir pertempuran itu, Pandawa menang dengan sempurna tanpa ada satupun Pandawa yang gugur, sedangkan di pihak Kurawa 100 orang anak-anak Kurawa semuanya tewas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus dalam berkarya mengajar kepada para murid dan kepada kita semua senantiasa menggunakan pasmon, menggunakan analogi, menggunakan perumpamaan, tidak waloko. Mengapa demikian? Supaya kita bisa berpikir cerdas dan berpikir kritis, tidak hanya membeu saja. Melalui Injil Matius bab 12 ayat Melalui Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14, para murid ditanya, dan termasuk kita semua, menurut pendapatmu bagaimana? Ada seorang yang memiliki 100 ekor domba dan ada satu yang tersesat. Tidakkah dia mencari yang 1 ekor itu dan meninggalkan yang 99 ekor?
Dan ketika dia sudah menemukannya, maka kegembiraan itu melebihi yang 99 ekor. Demikian juga Bapamu yang di surga menghendaki anak-anaknya tidak ada yang hilang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita renungkan Injil pada hari ini. Kira-kira apakah yang dikehendaki Bapa melalui bacaan hari ini? Ada banyak, tetapi setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, Bapa mengharapkan kita senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak berpaling kepada ilah-ilah yang lain, pada sesembahan yang lain, sehingga dapat mengakibatkan kita menjadi domba yang tersesat. Yang kedua, bagaimanapun jadinya, kita atau Bapa mengharapkan keluarga-keluarga kita yang telah dibangun ini dapat senantiasa dipersatukan, dijaga keutuhannya, supaya dapat memberi berkat bagi keluarga dan bagi sesama. Yang ketiga, Bapa menghendaki kita senantiasa berpegang teguh pada pengajaran yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasai kamu. Apa yang kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan apa yang kau ikat di dunia akan terikat pula di surga. Kalau kita bisa mewujudkan keutuhan, kesempurnaan 3 hal ini, setidaknya kita dapat membangun gereja yang dibangun dari pengajaran yang kuat, didasari oleh keluarga yang kuat, didasari lagi oleh iman yang kuat, maka gereja kita, gereja Katolik, akan menjadi gereja yang kuat. Tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Sehingga dengan demikian, maka gereja Katolik akan menjadi mercusuar dunia yang menjadi kiblat bagi bangsa-bangsa dalam merumuskan kebijakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Pertanyaannya, apakah kita dapat mewujudkan 3 hal ini setidaknya? Bisa, sepanjang kita memiliki kemampuan tekad yang kuat, kemudian dibarengi dengan usaha yang keras, dan rela berkorban seperti telah dicontohkan dalam perang Bharatayuddha, Pandawa pun dapat meraih kemenangan dengan sempurna. Dan ini kita yakin kalau ini kita usahakan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi gereja yang sempurna, tetap sempurna, utuh, tidak tercerai-berai, tidak ada yang hilang 1 orang pun. Demikian, terima kasih. Semoga renungan kali ini bermanfaat. Selamat malam, Tuhan memberkati dan berkah dalam.